Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyita Ramadhani dengan NIM 22030417. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prodi manajemen dan mengapa saya memilih prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah. Mengenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyita Ramadhani dengan NIM 22030417. Saya berasal dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa saya memilih Prodi Manajemen dan juga bagaimana Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Ada beberapa alasan saya memilih jurusan manajemen. Salah satunya adalah minat pada bidang pengelolaan sumber daya seperti manusia, keuangan, atau proyek. Selain itu, minat pada kepemimpinan dan kemampuan untuk mengatur dan mengelola sesuatu organisasi juga bisa menjadi faktor penentu. Selain itu, prospek karir yang luas dan fleksibilitas dalam berbagai industri juga menjadi alasan saya memilih jurusan manajemen. Menurut saya, prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau sangat bagus, banyak mahasiswanya yang berprestasi. Selain itu, prodi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau banyak menawarkan pengembangan kreativitas mahasiswa seperti contohnya program MBKM, pertukaran mahasiswa ke luar negeri, dan juga masih banyak penawaran lainnya yang bisa kita ikuti oleh mahasiswa prodi manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjangan keputusan. Yang keempat, pengertian data informasi dan pengetahuan, pengorganisasian data dan informasi. Baik, masuk pada materi pertama mengenai teknologi informasi dan perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menyimpan, mengirim, dan memproses data. TI dan SI penting karena memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Dengan TI dan SI yang baik, organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan mengatasi tantangan dengan lebih baik. Lanjut pada materi kedua yaitu perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input. Yang pertama keyboard komputer, yang kedua mouse, yang ketiga mikrofon, yang keempat scanner. Perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan film digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Jenis-jenis perangkat lunak, yang pertama perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak drive, yang ketiga perangkat lunak aplikasi, yang keempat bahasa pemrograman. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Yang kedua, sistem penunjangan keputusan atau decision support system atau DSS. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Baik, masuk pada materi terakhir, pengertian data, informasi dan pengetahuan, perorganisasian data dan informasi. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi adalah hasil data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Data dan informasi SI adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang telah dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hal dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada.
Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, text terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, setengah struktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umum bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. 3. Tidak terstruktur merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Sistem penunjangan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut sistem penunjangan keputusan. Sistem penunjangan keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjangan keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjangan keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjangan keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.